Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Feni Sutrisni. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kemenak 2025 yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Jabatan saya sebagai guru ahli pertama guru PPKN Angkatan ke-18 kelompok 3. Kali ini saya akan memaparkan tugas individu yang berjudul Manajemen ASN. Adapun analisis isu manajemen ASN unit kerja yang saya lakukan adalah pendidikan Pancasila penting untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi warga negara yang beriman, bermoral, cinta tanah air, serta mampu menghadapi tantangan zaman dengan tetap menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, guru sering menghadapi berbagai isu yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Adapun 3 isu utama yang saya temukan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di Mankaro adalah 1. Rendahnya minat belajar siswa pada proses pembelajaran PPKN. Yang kedua, tingkat literasi siswa pada mata pembelajaran PPKN yang masih sangat rendah. Yang ketiga, ketergantungan siswa terhadap AI dalam menjawab pertanyaan. Identifikasi masalah berhubungan dengan kondisi saat ini yang memiliki dampak dan pihak yang terdampak. Yang pertama adalah rendahnya minat belajar siswa pada proses pembelajaran PPKN. Kondisi saat ini, metode pembelajaran yang masih dominan ceramah, kurangnya penggunaan media atau model pembelajaran yang menarik dan anggapan bahwa PPKN bukanlah mata pelajaran yang menentukan masa depan seperti matematika atau bahasa Inggris. Dampaknya, pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lemah. Rasa cinta tanah air berkurang, siswa pasif dalam diskusi dan kegiatan kelas, nilai pelajaran menurun, serta karakter dan sikap disiplin kurang terbentuk. Pihak yang terdampak adalah siswa dan guru. Yang kedua, tingkat literasi siswa pada mata pembelajaran PPKN yang masih rendah. Kondisi saat ini, minimnya budaya membaca, materi dianggap sulit dan membosankan, lingkungan belajar yang kurang mendukung. Dampaknya, jika tingkat literasi siswa rendah, mereka akan kesulitan memahami materi karena hanya menghafal tanpa benar-benar mengerti. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis tidak berkembang, prestasi belajar menurun, dan siswa kurang percaya diri saat berdiskusi. Pihak yang terdampak adalah siswa dan guru. Yang ketiga, ketergantungan siswa terhadap AI dalam menjawab pertanyaan. Saat ini, banyak siswa menunjukkan tergantungan terhadap artificial intelligence atau AI dalam proses belajar. Mereka cenderung menggunakan AI untuk mencari jawaban instan atas tugas atau soal, tanpa berusaha memahami materi terlebih dahulu. Dampaknya, ketergantungan siswa terhadap AI dapat membuat mereka malas belajar mandiri, karena terbiasa mencari jawaban instan. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis dan kreatif berkurang, pemahaman materi menjadi dangkal. Pihak yang terdampak adalah siswa dan guru. Adapun teknik analisis yang saya lakukan untuk menganalisis masalah ini adalah menggunakan teknik analisis USG. Teknik ini saya rasa cocok untuk menentukan prioritas masalah yang harus ditangani. USG terdiri dari kata U, usage atau urgensi, seberapa mendesak masalah tersebut harus diselesaikan. S, seriousness atau keseriusan, seberapa serius dampak masalah tersebut bila tidak segera diatasi. G, growth atau pertumbuhan, seberapa besar masalah itu akan berkembang jika dibiarkan. Keterkaitan isu dengan manajemen ASN. Yang pertama, rendahnya minat belajar siswa pada pembelajaran PPKN berhubungan dengan menjadi tantangan dalam manajemen ASN, khususnya guru sebagai bagian dari ASN. Seorang guru ASN dituntut untuk mampu mengelola pembelajaran dengan inovatif, profesional, dan akuntabel. Jika manajemen ASN, misalnya dalam hal perencanaan, pembelajaran, peningkatan kompetensi, serta penerapan nilai berakhlak dijalankan dengan baik, maka pembelajaran PPKN bisa menjadi lebih menarik, relevan, dan bermakna bagi siswa. Yang kedua, tingkat literasi mata pelajaran PPKN sangat rendah. Rendahnya tingkat literasi siswa pada mata pembelajaran PPKN tidak terlepas dari budaya baca yang masih lemah.
Di sisi lain, manajemen ASN menuntut guru untuk mampu menumbuhkan budaya baca di lingkungan sekolah. Melalui perencanaan yang baik, pemanfaatan sumber belajar, dan penerapan nilai-nilai berakhlak, guru ASN dapat mendorong siswa untuk lebih rajin membaca, memahami teks, serta mengaitkan isi bacaan dengan kehidupan nyata. Dengan budaya baca yang kuat, literasi PPKN akan meningkat sehingga tujuan pembelajaran membentuk warga negara yang cerdas dan berkarakter bisa tercapai. Yang ketiga, rendahnya minat belajar siswa pada pembelajaran PPKN. Ketergantungan siswa pada AI dalam menjawab pertanyaan menunjukkan rendahnya kemandirian dan kemampuan berpikir kritis. Hal ini berkaitan dengan manajemen ASN, khususnya guru sebagai ASN yang dituntut untuk profesional dalam merancang strategi pembelajaran. Guru ASN perlu mengelola pembelajaran agar siswa tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga terlatih mengolah informasi, menganalisis, dan menyimpulkan sendiri. Dengan menggunakan teknik USG, saya mendapatkan skala prioritas. Yang pertama adalah rendahnya minat belajar siswa pada proses pembelajaran PPKN dengan total skor 13, keterangan, dampak jangka panjang, dan mendesak. Kemudian, yang kedua, tingkat literasi siswa pada mata pembelajaran PPKN yang masih sangat rendah, total nilai 12, dampak jangka panjang dan tidak terlalu mendesak. Kemudian yang ketiga, ketergantungan siswa terhadap AI dalam menjawab pertanyaan, keterangan, dampak jangka panjang, tidak terlalu mendesak. Dalam diagram Fishbone dapat digambarkan melalui teori 4S, yaitu adalah sistem. Apa yang menjadi penyebab isu tersebut, surrounding, bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi terjadinya isu tersebut, skill, kemampuan apa yang menjadi penyebab terjadinya isu, kemudian supplier, siapakah yang menjadi penyebab terjadinya kasus tersebut. Dalam diagram Fishbone dapat dijelaskan bahwa rendahnya minat belajar siswa pada proses pembelajaran PPKL melalui aspek skill adalah guru kurang bervariasi dalam metode mengajar. Kemudian supplier, materi ajar kurang kontekstual dengan kehidupan siswa, surrounding, lingkungan rumah yang kurang mendukung, dan suasana kelas kurang kondusif. Kemudian sistem pembelajaran didominasi ceramah dan kurangnya penggunaan teknologi. Gagasan. Ada beberapa gagasan yang saya lakukan. Yang pertama adalah menggunakan metode pembelajaran yang variatif, seperti diskusi kelompok, debat, role play, atau project-based learning agar siswa lebih aktif. Kemudian yang kedua, memanfaatkan media digital dan teknologi, seperti video, kuis interaktif, game edukasi, supaya pembelajaran lebih menarik. Kemudian, ketiga, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa merasa pelajaran lebih bermakna. Keempat, memberikan penghargaan atau apresiasi agar siswa lebih termotivasi. Selanjutnya, membangun suasana kelas yang menyenangkan dan interaktif, sehingga siswa tidak cepat bosan. Demikian hasil presentasi saya, terima kasih.